Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apabila ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Jangan lupa untuk makan teratur, jaga kesehatan, dan jangan banyak bermain di luar. Aktivitasnya di rumah saja ya. Alhamdulillah, saat ini kita sudah masuki semester kedua ya. Untuk pelajaran agama Islam bersama Ibu Dwi, kita akan mulai dari pelajaran ke-6. Nah, anak-anak bisa membuka buku paketnya di halaman 49 ya. Materi pertama di semester 2 ini kita akan belajar membaca Al-Quran surat Al-Ma'un dan mengetahui apa sih kandungan surat ini. Silahkan anak-anak bisa membuka buku paketnya. Nah, ayo kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, silahkan anak-anak baca juga ya untuk surat Al-Ma'unnya. Ada di buku paket halaman berapa tadi Ibu bilang? Halaman 49. Nah, di surat ini kita perlu perhatikan juga ada tanda tasydid. Nah, di buku juga sudah ada ya. Nih, tanda tasydid terdapat di lafal yukadzibu, yad'u, yahudzu, fawailul lil musallin. Nah, tanda tasydid ini untuk pengucapannya itu tebal ya. Jadi sedikit ditebalkan. Yukadzibu. Jadi huruf dalnya itu lebih tebal pengucapannya daripada huruf yang lainnya. Yad'u ya. Perhatikan ya. Yukadzibu tebal dan ditahan. Yad'u, yahudzu, fawailul lil musallin. Nah, seperti itu. Itu untuk huruf tasydid. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita akan lanjut. Nah, apa sih artinya surat Al-Ma'un ini? Surat Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat ini termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat. Apa sih surat Makkiyah itu? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Nah, lalu mengapa sih surat ini turun? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'un sebagai jawaban atas perilaku orang-orang musyrik di Mekah. Jadi ceritanya pada waktu itu ada salah satu orang musyrik di Mekah yang sedang memotong domba. Nah, ketika itu ada seorang anak yatim yang miskin mau minta dagingnya. Tapi sama orang musyrik itu tidak boleh, malah dipukul pakai tongkat. Karena itu Allah memberi peringatan kepada orang musyrik di Mekah melalui turunnya surat Al-Ma'un ini. Jadi seperti itu. Lalu kandungan di surat Al-Ma'un ini apa? Apa hubungannya dengan cerita sebab turunnya surat ini? Mari kita simak ya. Nah, kandungan surat Al-Ma'un ini mengajarkan kita agar tidak menjadi orang yang mendustakan agama. Apa sih yang bisa mendustakan agama?
Nih, hal-hal yang termasuk perbuatan mendustakan agama adalah menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, lalai, sebentar ya, Ibu pindah sini ya, lalai dalam sholat, riak dan enggan menolong. Nah, kalau kita lalai dalam sholat, misalnya sudah azan zuhur, kita menunda-nunda, nanti dulu mau main HP dulu, mau nonton TV dulu, gitu kita termasuk mendustakan agama loh. Pun saat kita riak ini adalah memperlihatkan amal baik dengan tujuan agar dipuji, belajar rajin agar dipuji ibu guru, bapak guru, itu tidak boleh. Belajar niatnya menuntut ilmu agar pintar bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Kalau tujuannya agar dipuji, itu namanya riak dan itu dosa, akhlak tercela ya. Dipahami ya anak-anak ya. Niatnya belajar karena Allah lillahi ta'ala, menuntut ilmu agar pintar dan bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Terus enggan menolong, ini juga salah satu perbuatan yang mendustakan agama. Tidak mau menolong teman yang kesusahan, tidak mau membantu orang yang membutuhkan. Nah, ini termasuk perbuatan mendustakan agama. Kita tidak boleh berbuat seperti itu ya. Terus sikap terpuji yang bisa diambil dari surat Al-Maun ada 5 ya. Ini anak-anak bisa lihat juga di buku paket ya. Ada di situ penjelasannya. 1. Mencintai dan menyayangi anak yatim. 2. Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. 3. Melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Itu ya, tepat waktu. Jauhi riya atau memperlihatkan amal perbuatan. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu anak-anak yang bisa kita ambil dari surat Al-Maun. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari surat tersebut ya. Jangan malah kita menjadi orang musyrik ya. Terus untuk tugas belajar ya. Terus untuk tugas belajar di rumahnya apa ya kira-kira? Ya. Ini dia, silahkan anak-anak baca surat Al-Maun dengan tartil ya, sesuai yang ada di buku. Terus videokan, lalu tulis kembali surat Al-Maun di buku tulismu. Lihat buku paket halaman 52 dan 54 ya, itu ada contohnya. Silahkan nanti ditulis kembali di buku paket. Lalu yang ketiga, mengerjakan pertanyaan atau menjawab pertanyaan halaman 57 poin B dan C. Tulis di buku dan fotokan hasilnya. Lalu video dan foto dikirim ke nomor ibu paling lambat hari Jumat jam 9 pagi. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Semoga anak-anak bisa paham, bisa membaca surat Al-Maun dengan baik dan bisa memahami makna dan kandungan dari surat Al-Maun. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.